Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama channel Iron Fiksi Motor. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang oli teman-teman ya. Saya sudah ada 2 oli di sini teman-teman ya. Sebenarnya saya punya banyak ya, tapi di rumah di Bengkulu. Sekarang saya sedang di Jambi ya. Saya hanya punya 2 ini. Nah, jadi teman-teman, pertanyaannya, apakah aman kalau gonta-ganti oli ya? Misal nih teman-teman ya. Teman-teman sering pakai Yamaha Loop ya. Tiba-tiba teman-teman ganti sama Fastron ya. Atau teman-teman terbiasa pakai Yamaha Loop, teman-teman ganti dengan Seal Advance atau ganti dengan Enduro atau yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, kita bahas pada video kali ini. Saya sudah beberapa kali teman-teman ya ganti oli dengan merek lain ya. Yang saya sebutkan tadi itu sudah saya coba semua ya. Yamaha Loop, Fastron, oli sesat ini ya, ini oli sesat, Seal Advance, Enduro. Seal Advance itu saya coba yang bukan yang kuning, yang satunya ya. Yang kalau yang kuning itu kan kekentalannya lebih kan. Nah, yang satunya saya lupa itu warna apa dia. Nah, tapi kalau yang ini jelas ini Yamaha Loop Sport ya. Nah, kalau ini Fastron yang hijau ya. Fastron Techno yang hijau. Nah, apakah aman kalau misalnya kita gonta-ganti oli? Ya, ini motor saya teman-teman ya. Motor saya. Nah, jadi saya sudah beberapa kali gonta-ganti oli teman-teman ya. Alhamdulillah belum ada pernah jebol teman-teman ya motor saya. Jadi dulu memang saya sering pakai Yamaha Loop, per 3 bulan sekali ganti oli, tapi olinya sudah susut jelas ya kalau 3 bulannya, karena di buku petunjuk Yamaha itu gantinya 3 bulan sekali. Nah, setelah saya tahu olinya sering susut, dulu kan saya nggak tahu teman-teman ya. Setelah saya tahu olinya sering susut, makanya setiap kali olinya mulai susut saya tambah ya. Saya tetap ganti per 3000 km atau lebih teman-teman ya. Saya tidak ganti per 1500 karena sebenarnya olinya itu masih bagus teman-teman ya. 1500 itu menurut saya masih lumayan bagus. Karena di buku petunjuk itu malah 3000 ya. 3000 kilo. Saya malah kadang-kadang lebih dari 3000 kilo. Apa nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa teman-teman ya. Cuma agak terasa berat ya. Agak terasa berat. Tapi walaupun gitu, asal olinya banyak di dalam situ nggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau kita mengganti oli Yamaha Loop ini dengan oli yang lain? Nah, gini teman-teman ya. Saya pertama pakai Yamaha Loop ya. Yamaha Loop terus ya. Saya nggak tahu berapa bulan, itu pastinya setahun lebih itu saya pakai Yamaha Loop. Berapa kali ganti itu. Nah, setelahnya saya ganti dengan Seal Advance. Karena dengan Seal Advance saya merasa sama saja dengan Yamaha Loop. Saya coba lagi ganti dengan Enduro dan saya merasa sama juga ya. Saya nggak tahu apa bedanya, sama saja. Saya ganti dengan Fastron, kemudian saya kembali lagi ke Yamaha Loop karena saya nggak tahu apa bedanya. Kata orang ya, saya lihat di review-review di channel lain, itu katanya ada beda ringan, ada bedanya agak berat, ada beda kekentalannya. Tapi dalam yang saya rasakan, saya nggak tahu bedanya gimana. Tapi yang jelasnya nggak apa-apa ganti-ganti ya. Nah, jujur saja saya bilang teman-teman ya, saya nggak tahu gimana bedanya, rasanya gimana kalau ganti-ganti oli itu. Saya sudah ganti berapa kali, rasanya sama saja rasanya. Seperti itulah rasa motor ya. Kalau kita gas kuat dia kencang, kalau kita gasnya lambat dia lambat ya. Seperti itulah rasanya. Nah, jadi beberapa kali saya gonta-ganti oli ya. Saya kembali lagi ke Yamaha Loop. Saya berapa kali ganti Fastron ini juga ya. Ke Yamaha Loop, kemudian ganti Fastron, kemudian ke Yamaha Loop lagi Fastron. Itu nggak ada masalah teman-teman ya. Asal olinya banyak di sini ya, di mesin ini, itu nggak ada masalah, nggak ada menyebabkan mesin jebol ya. Mudah-mudahan nggak akan menyebabkan mesin jebol kalau misalnya olinya naik ya. Jadi kalau misal oli naik itu kita bisa lihat dari sealnya, kan ada seal oli. Kalau sealnya rusak itu otomatis olinya susah untuk naik ya. Kalaupun ada naik sedikit ya. Jadi kalau sealnya bagus itu olinya banyak, nah insya Allah naik ya, pasti naik itu ya.
Jadi kalau sudah olinya naik, olinya banyak kan, naik dia, itu jelas walaupun merek apapun ya, yang jelas dia pelumas di dalam situ ya, pelumas. Kalau pelumasnya ada, mudah-mudahan nggak akan jebol teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai oli, misalnya olinya sedikit tiba-tiba banyak, nah itu curiga teman-teman ya. Apakah air radiatornya rembes? Kalau air radiatornya rembes, apakah ini sudah jadi seperti susu? Kalau sudah jadi seperti susu, segera ganti ya bagian seal water pumpnya, seperti itu ya. Jadi untuk oli 4 yang sudah sering saya gonta-ganti ini nggak ada masalah teman-teman ya. Malah yang ini yang menurut saya lebih lama pemakaiannya, menurut saya. Kenapa? Waktu saya cek ini lebih dari 3000 km, dia masih bagus teman-teman olinya ya. Memang agak ngitam tapi masih bagus ya, ketimbang yang Yamaluk dan lain-lain tadi. Ini lebih tahan sepertinya ya. Tapi kata review orang katanya ya, oli yang ini menyebabkan slip coupling katanya. Oli yang ini sering menyebabkan slip coupling. Tapi saya pakai nggak ada masalah kok. Kopling saya lancar-lancar saja, tidak ada slip coupling. Jadi sebenarnya teman-teman ya, menurut saya gonta-ganti oli ini nggak apa-apa, asalkan masih dalam kategori oli motor ya. Nah, kalau dalam kategori oli puso ya, oli alat berat, itu menurut saya nggak cocok ya. Kalau dia masih kategori oli yang bisa dipakai untuk motor ya nggak apa-apa, walaupun Fastron ya. Saya dengar ini Fastron ini oli mobil ya, tapi makanya dibilang oli sesat itu karena oli mobil. Tetapi ini sering dipakai di motor ya, nggak apa-apa ya. Nah seperti itu. Saya malah waktu saya ganti oli dulu, waktu Fastron, saya malah ditawarin dengan olinya Toyota. Oli apa namanya, oli Toyota ya, lupa saya. Selisihnya cuma sedikit teman-teman ya. Mau ambil ini atau ambil Fastron katanya. Ambil Fastron aja kata saya. Kenapa? Karena orang-orang mereview Fastron ya. Fastron itu katanya tarikannya ringan, terus enak ya. Tapi setelah saya pakai biasa aja rasanya. Saya nggak tahu apa beda berat dengan ringannya. Rasanya sama saja. Tapi ya menurut saya kalau Fastron ini lebih tahan lama ya. Lebih tahan lama daripada Yamaluk ini. Tapi susut juga tetap ada susutnya teman-teman ya. Maka kalau dia susut tinggal ditambah saja ya. Ini oli saya yang bekas pemakaian lalu ya, tuh kan, di bawah 800 tuh. Ini bukannya berkurang gara-gara ini teman-teman ya, karena saya menambahkan olinya ke sini. Ini kemarin di atas 800 ya, isinya di atas 800. Nah, di atas 800 ini isinya. Tetapi karena oli yang di sini berkurang ya, saya tambah dengan oli bekas sebelumnya ya. Karena ini belum 3000 teman-teman ya. Kalau sudah 3000 saya ganti olinya nanti dengan Fastron ini ya. Saya sudah beli Fastron ini masih segel ya teman-teman ya, belum saya buka. Nanti saya ganti. Oke teman-teman, cukup dulu pembahasannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.